Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, para pemirsa setia ngajeni leluhur, kali ini kami akan mengunjungi sebuah situs yang masih berada di Kecamatan Kerek, yaitu orang sini menyebutnya situs Sumigit. Dan situs ini katanya dulu-dulu menurut cerita lisan itu sangat angker dan horor. Bagaimana kisahnya? Kita telusuri dan kita ikuti videonya sampai selesai bersama-sama. Kita lihat lur, pintu gerbangnya saja begitu menyeramkan lur. Dan ini ada pohon serut. Sudah agak besar lur. Mungkin ya berusia sekitar ratusan tahun lur. Dan menurut cerita di tempat ini dulunya itu pernah warga di sekitar sini pada saat tempat ini masih belum dekat pemukiman warga lur. Pada saat itu di sini pernah didirikan sebuah surau dari kayu jati, yang surau itu tujuannya di sini adalah untuk tempat orang jika mau jamaah sholat yang tidak bisa hadir ke masjid. Tapi karena tempat ini terkenal angker dan banyak kejadian-kejadian yang membuat anak-anak kecil dan warga yang berikut sholat di sini merasa ketakutan. Dan mungkin cerita-cerita horor seperti itu kalau zaman dahulu itu sangat lestari lur, karena pada waktu itu penerangan belum seperti saat ini. Menurut cerita orang yang kami temui itu kadang habis mau ke musola ikut sholat yang ada di sini itu kadang melihat sesosok makhluk hitam besar dan warnanya merah. Kadang tidur. Ya ini seperti ini, kadang bunyi sendiri klotek seperti itu. Dan kadang ada orang tertawa, kadang ada seperti anak kecil menangis. Wah, pokoknya suasananya menurut seseorang yang pada waktu itu masih kecil dan sekarang sudah tua yang kami temui itu pokoknya angker sekali lur tempat ini. Dan dapat dibayangkan pada saat itu tempatnya sekarang aja yang sudah banyak penerangan kelihatan masih sepi, apalagi pada waktu dulu listrik belum masuk desa kami. Nah, ini dari gerbang sebelah barat lur, ini ada ukiran ular berwarna hijau lur. Nanti entah siapa yang berkreasi di sini nih. Mungkin karena dulunya beliau yang membuat pernah melihat ular seperti ini lur. Nah, dapat kita bayangkan lur, kalau kita malam-malam sendiri berada di tempat ini. Dan kalau dulur-dulur tidak percaya silahkan dicoba, siapa tahu di sini bertemu seperti yang diharapkan. Dan sekarang kita akan membahas masalah asal-usul kenapa tempat ini disebut Sumigit. Menurut seorang yang kami temui, menurut beliau sebenarnya dulu tempat ini adalah tempat ketika pada era zaman dulu masih gung lewang-lewung, katanya masih belum banyak orang seperti sekarang.
tempat ini adalah dulunya ada seseorang yang dia mendapatkan sebuah masalah dan mungkin pikirannya itu budek lur. Akhirnya orang tersebut datang ke sini di tempat ini dan akhirnya mungkin karena sebab beliau merenung dan berpikir, akhirnya beliau mendapatkan jawaban dari masalah yang dihadapi, sehingga akhirnya beliau mendapatkan pencerahan. Mungkin seperti itu lur. Makanya tempat ini menurut mbah yang kami temui itu disebut asal usulnya kata sumikit atau semikit itu berasal dari dua kata, yaitu semine anggit, yang kalau di bahasa Indonesia kan ya mungkin setelah beliau yang menetap di tempat ini untuk mendapatkan pencerahan, akhirnya mendapatkan petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Dan seperti itu lur, akhirnya dua gabungan kata tersebut digabungkan sehingga menurut orang Jawa menjadi semini anggit dan lama kelamaan disingkat menjadi semikit. Artinya tempat ini menurut cerita lisan yang berkembang, kenapa disebut semikit, karena seseorang yang mendapatkan masalah dan menetap di tempat sini akhirnya masalahnya selesai dengan mendapatkan pencerahan. Dan kita bayangkan lur, jika kita malam-malam di sini, nah ini ada gentong lama lur, tanpa penerangan. Dan bagi teman-teman yang tidak percaya, mungkin mau mencoba datang ke sini menyendiri, menyepi, tapi ingat, jika ada apa-apa ditanggung sendiri. Nah, ini gentong lama lur. Biasanya di tempat yang disebut petilasan sumikit itu terdapat ranjang, dan benar saja di sini ada ranjang. Demikian lur yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya, apabila ada teman-teman yang mengerti tentang asal usul penamaan semikit atau sumikit, silahkan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah mengikuti. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.